Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang hal-hal yang disukai makhluk halus atau jin pada diri manusia. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Banyak sekali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-firmannya untuk percaya dan meyakini hal yang gaib. Para sahabat semua, di dalam sisi kehidupan manusia sering sekali terjadi hal-hal yang tidak logis, yang kadang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, terutama hal-hal yang selalu bersentuhan dengan mistis. Terkadang orang yang berusaha dan menjalani ibadah untuk lebih khusyuk dan semakin khusyuk, tetapi justru kehidupannya sering tersentuh oleh makhluk-makhluk gaib. Hal ini banyak sekali dialami oleh manusia. Lalu mungkin ada yang sering mendapatkan hal-hal yang antik atau barang-barang yang aneh, yang bertuah tanpa dimintanya, atau sering mengigau atau bahkan berjalan saat tertidur atau sleepwalker. Untuk itu, mari kita ketahui satu persatu beberapa hal yang disukai oleh makhluk-makhluk gaib ataupun jin pada diri kita manusia. Para sahabat semua, terkadang kita selalu berusaha ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru menjadi bingung karena malah banyak makhluk halus yang sering mengganggu di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Maka ini dikarenakan ada beberapa hal yang disukai oleh makhluk gaib seperti jin dan sebangsanya pada diri kita, meskipun kita semakin khusyuk dalam beribadah. Untuk itu kita harus benar-benar percaya bahwa makhluk itu ada, tapi jangan sekali-kali kita yakini. Jadi kita memang harus percaya dengan makhluk gaib, tapi bukan untuk diyakini. Karena di dalam surat Al-Baqarah di atas, yang harus kita yakini adalah keadaan gaib yang benar, yakni gaib dalam mendekat dan mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Dan untuk itu semua, kita harus mampu merubah mindset kita dari mindset yang negatif menjadi mindset yang positif. Karena pada dasarnya, makhluk gaib, astral, jin, dan yang lain adalah bersifat negatif atau beraura negatif, dan kita sebagai manusia yang sempurna adalah beraura positif. Jadi seharusnya kita sebagai manusia tidak bisa bersinggungan dengan mereka. Para sahabat semua, lalu apakah hal-hal yang disukai oleh makhluk halus pada diri kita? Mari kita langsung saja masuk pada hal-hal yang kami rangkum. Ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah nafsu, kemudian kolbu, dan rasa. Itu adalah 3 hal yang sangat disukai makhluk halus
pada sisi kehidupan manusia. Mari kita masuk dalam kolbu atau poin yang pertama yang disukai oleh jin pada diri kita. Maka kolbu yang menyerang akal. Segala sesuatu lebih mengarah pada sains atau hal yang masuk akal. Sebelum manusia memasuki kolbunya, jin terlebih dahulu mencoba untuk memberikan fakta-fakta yang datang dari dunia gaib, sehingga ini cukup membingungkan kita. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu di sini akan lebih halus menyelimuti kita. Dengan dalih ibadah-ibadah yang kita jalankan, sehingga membuat kita merasakan bahwa ibadah kita lebih baik dari orang lain, maka saat itulah setan merasuki perasaan kita. Setelah setan merasuki pikiran kita, di situ yang ada adalah hal-hal yang negatif. Selanjutnya, jin dan yang lain akan mampu memasuki dimensi-dimensi batiniah dalam diri kita. Sehingga di situ jin akan mampu memberikan hal-hal yang aneh pada diri kita. Mereka berusaha untuk mengalihkan kita dengan hal-hal yang gaib, sehingga kita terlupakan oleh gaib yang sejati, yakni mengenai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah rasa. Maka setan juga suka untuk memanfaatkan rasa manusia. Karena rasa adalah salah satu hal yang paling mudah tersentuh dari hal-hal yang berbau mistis. Bagi mereka yang suka bermain jiwa, mereka akan mampu mengendalikannya. Bisa dirasakan kegunaannya, sehingga dalam kesenangan ketinggian ilmu tersebut tidak sampai pada kebenaran. Di situ setan sangat halus menyelimuti rasa dalam kebenaran-kebenaran yang kita jalankan. Demikian tadi 3 hal, dan untuk contoh dari ketiga hal tersebut adalah kolbu ada pada dunia mistik, dunia gaib, dan kolbu itu sendiri. Di setiap sendi kehidupan kita akan selalu bersentuhan dengan makhluk-makhluk halus tanpa kita sadari, yang selalu mengganggu kita atau bahkan melindungi dan membantu kita. Ingatlah bahwa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan untuk mereka membantu kita atau mengganggu kita, maka mereka tidak bisa apa-apa. Untuk itu, ingatlah, semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hanya kekuatan Allah, tiada yang lain. Yang ketiga adalah nafsu. Contoh pada nafsu adalah mengajak pengibadahan itu menjadi lebih tinggi dari akhlak. Maka perlu kita tegaskan pada pribadi kita bahwa tujuan dari ibadah itu tidak lain adalah untuk mengatur dan mengarahkan menjadi akhlak yang lebih mulia. Kemudian contoh yang ketiga adalah rasa. Rasa ini mampu menarik rasa pada medan-medan tertentu, hingga manusia itu membenarkan suatu kejadian tanpa merenungkan kembali secara berulang-ulang. Para pemirsa semua, ketiga hal tersebut adalah poin yang harus kita waspadai, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang disukai setan maupun makhluk-makhluk halus lain pada diri kita. Para sahabat semua, ikhlaskanlah semua yang ada, ibadah kita, kehidupan kita, hidup kita sendiri, ikhlaskanlah itu. Maka perlu kita ketahui bahwa
ikhlas adalah memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Bahkan iblis pun takut disebut namanya oleh orang-orang yang ikhlas. Disebut pun dia sangat takut. Apalagi orang yang ikhlas itu mengatakan sesuatu yang lain pada diri mereka. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.